Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita belajar dan bertemu kembali. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Pak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Tian, kemana Tian? Iya, tidak hadir hari ini Tian. Ada yang tahu Tian kemana? Mandi, Pak. Mandi. Iya, sengaja tidak hadir ya. Ya. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk masa depan kita semua. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, siapa yang ketua kelasnya tolong pimpin doa. Ya. Pan ya. Kita doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita baca doa. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita tumbuhkan terlebih dahulu rasa nasionalisme di diri kita dengan cara menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang apa? Lagu Satu Nusa. Baik, siapa yang mimpin lagu Satu Nusa? Katakan. Ya, silakan. Nanti ke depan. Dan yang lain silakan berdiri semua. Semangat. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan satu nusa. Iya, terima kasih. Nah, nanti anak-anak belajar kembali tentang agama Islam, yaitu tepuk apa? Tepuk PPK. Kita punya. Ayo coba. Ayo buktikan. Kita semua. Siapa yang punya yang bisa memimpin tepuk PPK? Bilang, ayo coba. Di sini yang mimpin di sini. Tunjukkan semangatnya sama Pak. Tepuk PPK. Religius.
tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Memang betul-betul semangat. Anak-anak, sebelum kita belajar, Pak tanya dulu nih. Tadi pagi sudah makan? Sudah. Makan apa? Nasi sayur apa? Ayam apa? Ke kampung. Nah, ini cepet Pak ngajarnya, ngantuk nanti. Ayo ngaku. Iya ngantuk. Tadi sayur apa? Sudah ayam, mau acara duduk ya. Iya. Sebelum kita belajar, akan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Bisa kita mulai? Bisa konsentrasi? Bisa. Ayo, semuanya berdiri. Kita latihan konsentrasi melalui mindfulness namanya. Ya, ada Pak sini. Ada Pak sini. Baik. Tarik nafas dari hidung. Lihat Pak. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan ke mulut perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas di hidung. Hembuskan di mulut perlahan-lahan. Jangan hembuskan semua. Tadi makan jengkol bau temannya. Santai, slow. Bisa? Bisa. Pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan-lahan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, hembuskan dari mulut. Selesai. Perhatikan Pak sini. Lihat tangan Pak. Jika Pak begini dibilang 1. Jika Pak begini dibilang 2. Jika Pak begini dibilang 3. Nanti Pak balik untuk melatih konsentrasi kalian bahwa kalian memang benar-benar berada di dalam kelas. Paham? Paham. Kita mulai. 1, 2, 3. Jika telunjuk Pak begini, miringnya kemana? Sini Pak. Kalau begini, miringnya kemana? Ya. Bisa mulai? 1, 2, 3, 2, 1. Iya. Sekali lagi. Ada yang kurang konsentrasi. Perhatikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini judulnya Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin dan hari ini kita lanjutkan dengan membuat suatu proyek yang nantinya Pak suruh Pak buat kalian tugas yaitu membuat huruf kaligrafi, ya, kaligrafi Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ditulis di kertas ini ya, nanti dikumpulkan. Sana penting dari pembelajaran sambil kalian perhatikan di situ tanda bacanya, ya, cara penulisannya, arti dari Quran Surah Al-Ma'un itu. Nanti tujuan kedua kita
bisa memaknai isi kandungan dari surah Al-Maun itu. Dan tujuan ketiga yaitu kita bisa mengetahui pesan-pesan pokok di dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Siapa yang pernah mendengar Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7? Angkat tangan. Coba. Ya. Coba berdiri. Alis. Yang mana itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, Pak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Coba kalian perhatikan di papan proyektor. Pak tunjukkan Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7-nya. Turuti Pak ya. Turuti Pak, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amal miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un nal ma'un. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, Bapak ada sebuah video. Video ini kalian perhatikan, kita tonton sama-sama. Nanti akan Bapak tanya 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan Bapak kasih hadiah nanti pulangnya. Bisa? Nah, coba anak-anak perhatikan video ini. Kalian dapat memahami makna surat Al-Maun dan membaca surat Al-Maun tersebut dengan tertib. Surat Al-Maun terdiri atas 7 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Maun diturunkan sesudah surat At-Takatsur dan merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Nama surat Al-Maun diambil dari ayat ke-7 dalam surat ini. Surat Al-Maun berisi pesan tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Surat Al-Maun mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Adapun ciri-ciri orang yang mendustakan agama tersebut adalah sebagai berikut: suka menghardik anak yatim. Menghardik yaitu menyia-nyiakan atau memarahi, membentak, dan mencaci maki. Sedangkan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Tapi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin,
orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Karena sholat wajib dikerjakan oleh umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak pernah melaksanakan sholat, berarti orang tersebut telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia orang yang juga memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Anak-anak, setelah kalian mengetahui isi pesan dari surat Al-Ma'un dan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, sekarang mari kita belajar surat Al-Ma'un dan perhatikan juga hukum bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. Mari kita ulangi sekali lagi. أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يحض على طعام المسكين. Ayo coba sama-sama baca. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 1, 2, 3. Yahuddu ala ta'amil miskin. Iya. Al-Ma'un ayat ke-4. Fawailul lil musallin. Mari kita ulangi sekali lagi. Fawailul lil musallin. Ya, 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Nah, mana ini ya? Mari kita ulangi sekali lagi. Wa yamna'unal ma'un. Iya. 1, 2, 3. Wayamnaunal ma'un. 1, 2, 3. Dengan surat Al-Ma'un ayat ke-7 ini sudah terdapat Ya, sekarang berdiri semua. Kita semangat lagi. Berdiri. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, terima kasih. Sekarang kita tarik nafas 3 kali dari hidung. 1, 2, 3. Hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Iya. Tarik nafas lagi dari hidung. 1, 2, 3. Hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Iya. Silakan duduk kembali. Bisa konsentrasinya? Bisa. Baik. Dari video tadi ada 3 pertanyaan yang Pak kasih. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berdiri terlebih dahulu. Paham? Ini dia pertanyaannya. Apa arti Al-Ma'un?
Angkat tangan. Al-Maun. Angkat tangan. Ya. Barang-barang berguna. Barang-barang berguna. Tepuk tangan untuk kita. Arti Al-Maun artinya apa? Berguna. Coba ulangi. Yang perempuan. Apa arti Al-Maun? Yang perempuan. Ayo, siapa yang berani? Ayo berdiri. Ayo. Ya, ini. Barang-barang berguna. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Al-Maun diturunkan di kota? Limpa. Iya. Iya, Viola. Terima kasih, tepuk tangan untuk keduanya. Kita lanjutkan kembali. Ada satu lagi pertanyaan. Di dalam Al-Quran surat Al-Maun yang kita tonton tadi terletak pada urutan surat yang ke? Saya Pak. Iya, Ayat ke-7. ayat ke-7. Yang perempuan. Oke. Ayo. Iya, tepuk tangan untuk keduanya. Terima kasih. Iya, sekarang kalian sudah memahami apa itu Al-Maun, artinya barang-barang berguna. Al-Maun diturunkan di kota. Kemudian untuk Al-Maun itu diambil dari ayat ke-7. Oke, anak. Sekarang kita lanjutkan. Pak, bagi kelompok nih ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Nanti Pak kasih tugas sesuai dengan perintah. Sekarang Pak perintahkan kalian membuat kaligrafi. Buat suatu proyek yang berbentuk kaligrafi Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nanti ditulis di kertas yang Pak sediakan, ya. Perhatikan Pak. Ditulis. Diperhatikan di sana ada tanda bacanya. Tanda bacanya, garis bawahnya, garis atasnya, fathahnya, fathahnya, sabdunya, tanda matinya. Jangan sampai salah dan bentuk hurufnya. Paham? Pahamnya? Betul? Ya, sebelum kita menulis, coba apa ada video di sini. Video tentang cara menulis kaligrafi. Adik-adik, kalian sudah bisa menulis kalimat Al-Quran. Untuk mudah menulis kalimat-kalimat Al-Quran, lakukanlah 3 cara ini. Yang pertama, cermati tulisan kalimat-kalimatnya, termasuk huruf-hurufnya. Ada yang di atas garis, atau ada yang memotong garis. Kemudian yang kedua, perhatikan cara menulisnya. Kalian bisa perhatikan dari guru atau orang lain, dari mana arah datangnya. Kemudian perhatikan juga dari mana awal penulisan dari setiap huruf atau kalimat-kalimat itu. Kemudian yang ketiga, barulah kita menyalin sesuai dengan contoh. Tentu setiap kalian punya gaya tulisan masing-masing. Oleh karenanya, supaya tulisan menjadi indah, kalian perlu berlatih terus ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai belajar menulis Quran surat Al-Maun. Perhatikan, kita Di mulai langkah yang belajar pertama, menulis kalian bisa surat cermati Al-Maun. dulu tulisan dalam surat ini. Perhatikan huruf-huruf yang di atas garis dan yang memotong garis. Tuh, ada garis ya. Selanjutnya, mari perhatikan cara penulisannya. Kakak akan coba menunjukkannya ya. Tuh.
perhatikan. Di sini ada garis kan? Ya, betul? Nah, seperti huruf ba dan sin disambung dengan huruf mim. Tuh, huruf mimnya rata dan di bawah garis. Begitupun juga dengan huruf ro nih, tengah garis. Ini di atas garis huruf ya dan tanya. Bisa? Bisa? Kita lanjut lihat lagi. Nah, kelihatan ya. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Huruf kaligrafinya sesuai dengan ayat Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Bisa? Ya, baik. Ini kertas saya sediakan. Mulai menulis. Kaligrafinya. Ya, tulis dahulu namanya. Nama, kelas dan tanggal hari ini ya. Sudah? Sekarang mulai menulis Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7-nya. Ya masih bingung, silakan tanya sama Pak. Ya masih bingung, silakan tanya sama Pak. Kalau tidak ada, mulai.
Hah? Garis, garis. Ada yang tidak jelas? Gimana? Sudah? Iya. Sudah belum? Sedikit lagi. Ayo. Tunggu sedikit lagi. Ya. Gimana? Ya. Sudah, Nana? Sudah, ya, ya baik. Kalau sudah, begini selanjutnya kita tampilkan hasil proyeknya, tulisan kaligrafi yang telah kalian tulis di depan berkelompok ya. Nanti temannya menilai apakah kaligrafi teman yang sudah ditunjukkan di depan tadi benar atau salah. Boleh ditanggapi. Bisa? Coba sekarang tunjukkan kelompok 1. Maju ke depan semua. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, teman-teman. Hai teman-teman, ini hasil dari kelompok 1. Iya. Coba diperhatikan kaligrafi temannya apakah ini benar atau salah? Benar? Benar. Ada yang salah? Ada? Tidak? Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang kelompok 2. Ya, silakan tunjukkan
sampaikan. Ya, ya. Letak. Satu, dua, tiga. Ayo cepat. Ya. Iya, coba lihat. Ada yang salah? Benar semua ya? Iya. Sekarang silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok 3. Ayo, oh. Iya, perhatikan. Ada yang salah? Beda? Benar? 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 Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Tunjukkan hasil karyamu. Mana? Sampaikan. Yuk. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali dan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kaligrafinya disatukan, nanti dikumpul sama Pak. Satukan terlebih dahulu ke kelompok. Dipahami. Coba perhatikan, Mas sampaikan ya. Kaligrafinya rata-rata sudah bagus semua, tapi masih ada yang banyak menghapus ya. Di sini sudah jelas, sudah itu dari penulisan kaligrafinya ada yang kurang jelas bentuk hurufnya. Nah, untuk itu anak-anak pelajari lagi di rumah supaya benar-benar hasilnya maksimal. Iya. Ada pertanyaan dari hasil kaligrafi kita hari ini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Baiklah anak-anak, coba perhatikan papan proyektornya. Di sini tadi kita sudah menyusun Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, di dalam Quran surah Al-Maun itu ada isi atau pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Sebagai kitab suci Al-Quran, tidak hanya dibaca tetapi juga harus dipelajari artinya, dimaknai artinya, setiap lafaz dan kata-kata yang itu dipahami. Kemudian kita memudahkan memahami makna dari Quran surah Al-Maun itu nantinya. Yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Maun. Sebab turunnya Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini di dalam Al-Quran bisa berupa kejadian yang sedang dialami oleh Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
menghadapi kaumnya ataupun kejadian ditemui oleh Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu kita pahami, tidak semua ayat-ayat suci Al-Quran di dalam Al-Quran itu diketahui sebab asbabun nuzulnya. Nah, surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini, terutama ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Al-As ibnu Walid atau orang lain. Yang setiap minggu, nih, sejarahnya, setiap minggu mereka menyembelih seekor unta. Yang menggunakan hak mereka yang tidak adil serta tidak hidup untuk mereka. Pesan yang ketiga, seperti di Quran surat Al-Maun yang berbunyi yahuddu ala ta'am miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada anak miskin. Apa yang anak miskin kita punya kasih ya. Tidak boleh kita menghargai, tidak boleh kita tidak memberi, saling membagi ya. Kemudian maka binasa dan celaka orang-orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela, mengancam orang-orang yang sholat tetapi tidak sampai ke hatinya dalam ruku dan sujud. Seperti sholatnya ingin dilihat oleh teman, oleh orang tua, oleh sahabat lainnya. Kemudian mereka orang-orang yang berbuat riya, mereka beribadah dan saat semata ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa yang tidak sholat maghrib? Siapa yang tidak sholat maghrib? Angkat tangan. Siapa yang sholat maghrib? Angkat tangan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Salat ya, supaya tidak menjadi orang yang mendustakan agama. Kemudian mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama. Mereka tidak mau memberikan bantuan kepada anak yatim, anak miskin, orang-orang yang terlantar. Baik anak-anak, ini ada soal, kalian jawab. Ini LKPD ya. Lembar kerja serta didik, jawab. Ya, sekarang Pak Kira kalian sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpul. Ya anak-anak, sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, Pak tanya dulu. Pesan-pesan pokok dari pembelajaran yang Pak jelaskan tadi dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 ada berapa? Ada 5. Nah, yang pertama siapa? Saya Pak. Ya. Ancaman menindas anak yatim. Iya, tepuk tangan. Yang kedua. Saya Pak. Nah. Ancaman mereka yang tidak menolong orang minta-minta. Orang yang diminta-minta, tepuk tangan. Yang ketiga, siapa? Ya Pak. Iya. Ancaman terhadap orang riya. Iya betul sekali. Ancaman terhadap orang yang riya. Yang keempat. Ya Pak. Ya. Ancaman lalai Dalam sholatnya, betul sekali. Yang terakhir yang kelima. Saya Pak. Iya. Ancaman yang enggan menolong dengan barang-barang berguna. Betul. Bukan tolong dengan barang-barang berguna. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah memahami itu pembelajaran hari ini pesan-pesan pokok dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Cara penyimpulannya untuk menyayangi anak yatim itu banyak macam cara ya, diantaranya yaitu dengan membantu
bahan-bahan pokok keperluan dari anak yatim, seperti kalau dia masih sekolah kita beri apa alat-alat dia sekolah, kemudian kita kasih sayang, berikan kepada anak yatim dengan cara mengusap seperti Nabi Muhammad mengusap kepala anak yatim itu ya. Dan yang keempat yaitu mengasuh dan membimbing anak yatim tadi. Banyak macam-macam cara agar bisa menyayangi anak yatim. Paham? Kalau sudah paham, minggu depan kita lanjutkan lagi pembelajaran pada hari ini, yaitu kita lanjutkan dengan materi beriman kepada hari kiamat. Kita pelajari di rumah, mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Itulah anak-anak. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Siapa yang berani untuk memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Ulang ya. Kita baca doa. Pulang ke rumah, sampai ke rumah jangan dulu bermain, ganti dulu pakaiannya, letakkan sepatu pada tempatnya, dan juga letakkan atau dicuci ya. Itu Pak akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Aman cerita. Yes.